rekan-rekan akademia, saya akan kembali lanjutkan ya. Ini saya save dulu. Save as ya. Nah, setelah melewati confirmatory factor analysis atau CFA, which is ini nggak wajib ya, ini hanya untuk trimming data saja. Ini adalah langkah uji validasi kedua setelah exploratory factor analysis. Maka ini akan selanjutnya adalah kita saya ini dulu ya, view-nya interface ke sini. Jadi share-nya di sini, action-nya di sini. A I gini ya. Nah ini si Aisas tuh modelnya ada yang linear, jadi attention ke interest, interest ke action, action ke sorry. Ini tuker dulu ya, pindah ke. Jadi ada tahap di mana interest ke search, search ke action, action ke share. Ini adalah linear ya, pola linear sebaris. Namun demikian dari teorinya siapa tuh? Sugiyama ya, bahwa perilaku konsumen tuh tidak selalu linear gitu, bisa juga unlinear, di mana interest bisa langsung ke action, bisa langsung ke share. Search juga nggak harus ke action, bisa langsung ke share begitu. Jadi model non linear ini yang kemudian saya ujikan di sini. Bisa mengikuti ya teman-teman. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim saya save lalu calculate. Oh, oke. Ada satu tahap di mana saya belum melakukannya, yaitu memberikan bubble-bubble untuk setiap variabel yang ditusuk ya, menunjukkan bahwa dia itu variabel yang tidak terikat. Variabel terikat. Sudah dikalkulate. Nah, di sini sebentar, ini biar angkanya ini agak naik ya. Ini akan ketahuan. Sebentar, ini ternyata 0,93, 0 ini. Nah, teman-teman, ini ada, kita kalkulit dulu ya, tapi ini ada potensi ini ada negatif, di sini ada interest ke action nih, apa istilahnya, Haywood case ya. Tapi kita bikin fit dulu modelnya. Udah fit, jadi tidak ada indikator yang harus saya hapus ya. Namun demikian, ini saya save, lalu saya save as lagi. Kenapa itu sudah fit tapi gitu, tapi ada Haywood case. Haywood case itu di mana di satu sisi dia memiliki nilai di atas 1, di sisi lain ada yang negatif. Maka yang berseberangan ini masing-masing kita constrain dengan huruf A kecil, lalu calculate.
Dan apa yang terjadi? Oh, ini jadi makin tinggi ya, makin tinggi, makin tinggi. Jika makin tinggi, kita inspeksi lagi. Ini kan tadi ini ya, kalau saya kasih A-nya kecil itu tidak ngaruh, bahwa ini mestinya sih ini interest ke sini ya. Coba nilainya saya pindahin ke sini ya, A-nya itu di sini. Apa yang terjadi? Ini udah tertekan, tapi ini jadi 0,00, 0,3 ya. Ini sebetulnya ini nggak ada masalah, jadi mestinya ini nggak ditimpa. Jadi yang ditimpa tuh ini. Tapi tadi malah kok jadi meningkat gitu. Nah, sekarang cara lain yang barangkali bisa kita lakukan adalah ini memang sudah fit. Ya, tadi terlihat 0,55 udah fit. Tapi cara lain adalah kita cek di sini. Ini kita mana lagi yang bisa kita hapus di sini? Ada E7, E8. Ini masing-masing sebetulnya let's say ini ya, ada 7, 8 kita buang E8 atau E26 kita buang dulu E26. Sini udah meningkat. Apakah ada perubahan nilai? Ya, ini yang tadinya negatif menjadi positif. Kita coba buang lagi. (18) kita buang. Jadi datanya kita benar-benar rampingkan lagi. Jadi nilai ini 108, 0,4. Ini jadi meninggi ya. Ini jadi tinggi. Ini negatif. Ini jadi tinggi. Nah, sekarang coba kita mundur lagi. Berarti yang tadi jangan dibuang ya. Yang ini nih, E18 jangan dibuang karena dampaknya ternyata nggak bagus. Di sini yang kita buang adalah berapa tadi? E26 ya. E26 dampaknya bagus, tapi begitu E18 tidak. Kita buang coba E11. Ini meningkat 1,48. Ya, ini 0, sebentar ini kita naikin, kita tinggiin biar angkanya tetap kelihatan. Ini jadi negatif. Tahan dulu, maksudnya jangan dulu panik. Kita buang 7 atau 13. 13 mana? 7 mana? 7 kita buang. Ini usaha ya, namanya usaha. Kita belum tahu hasil nanti kayak gimana. Ini jadi negatif.
Ini ada 5, 8, 5 di sini, 24. Oke, coba satu lagi ya yang kita bisa lakukan. Setelah itu kita baru Haywood case. Tetap. Nah sekarang kita pakai ininya, kita tekan sebentar. A, kita punya dua alternatif di sini dan di sini ya. Ini kalau di sini gimana? Nah, ini sekarang yang meningkat. Kita timpah lagi dengan, jadi ada dua. Ini secara ini datanya nggak sehat ya. Data nggak sehat tapi masih bisa dipakai. Di sini ada potensi satu action ke share yang tidak di, kita bisa lihat di sini. Action ke share. Yang lainnya, teman-teman, diterima, satu ditolak. Nah, ini salah satu konsekuensi dari ini adalah angka yang kembar. Ya, angka yang kembar. Oke, so ini alternatif. Nah, kita bisa kembali lagi ke model awal jika itu tidak disukai. Ini tadi kan angkanya tidak disukai, apa ibaratnya gini. Ini ada kita lihat dulu dengan model pertama yang nggak diterima tuh 2, 3, 4. 4 ditolak. Ya. Jadi saran saya adalah kita membuat ini sebentar. Kalau dari sini kan ada yang negatif ya. Berarti yang besar, yang nilainya lebih dari 1. Kalau tadi, cara tadi saya pakai yang di sini, yang ini. Ya, ini malah jadi tinggi ya kalau ini yang di constraint. Maka constraint-nya adalah ke sini. Tapi gitu ya, nanti begitu ini di constraint, pindah lagi Haywood-nya. Ini ke sini. Maka dua-duanya yang kita tandain. Dan itu pun tidak mulus juga karena salah satu dari mereka yaitu action ke share menjadi negatif dan itu ditolak. Tapi ini enggak. Yang ini model yang ini enggak. Kalau yang tadi ya, eh, oke. Ini tidak ditolak. Benar, action ke share tetap ditolak karena di bawah CR. Ya. Nah, ini bisa kita, nah ini kalau tadi ya, sebelumnya saya bikinkan beberapa indikator kita hapus dulu. Nah, sekarang coba kita hapus lagi. Ini yang banyak muncul di sini E8 ya. Begitu E8, apakah dia masih di, ini udah fit ya. Kalau tadi kan belum fit. Berapa hipotesis yang tetap action tidak membuat orang ingin nge-share. Ya, ini untuk kasus lebah Baliem. So guys, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Semoga video ini membantu Anda.